Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Mendagri, Pak Tito yang sudah memberikan waktu kepada kami, kepada saya untuk sedikit memberikan paparan mengenai hilirisasi dan juga yang berhubungan dengan kemudahan berizin berusaha di daerah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini. Oke, waktu saya 15 menit. Pertama-tama, next, mungkin ini kita ketahui target dari Bapak Presiden adalah 8%. Itu target yang disampaikan kepada kita semua. Dan ini angka adalah dari Bappenas, bukan dari kami, tapi ini angka dari Bappenas yang kami tampilkan di sini untuk menyampaikan bahwa berapa investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan 8%. Karena investasi adalah penyumbang nomor 2 terbesar untuk pertumbuhan perekonomian kita. Yang paling besar tadi kalau kita lihat presentasinya dari Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, pertumbuhan kita tuh yang paling besar apa sih? Satu tuh konsumsi rumah tangga. Itu kurang lebih 53 sampai 54% dari pertumbuhan perekonomian kita. Nomor 2 adalah investasi. Itu mencapai 24 sampai 25% dari pertumbuhan perekonomian kita. Ketiga itu apa? Itu belanja pemerintah atau government spending. Nomor 4 itu adalah export minus import. Nah jadi kalau dilihat kontribusi dari investasi itu sangat besar. Dan ini adalah angka-angka bisa dilihat pada tahun 2024 target yang diberikan kepada kami adalah 1.650 triliun. Apakah akan tercapai pada akhir tahun ini? Insya Allah akan tercapai nanti karena sampai saat ini pada kuartal ketiga investasi yang sudah terrealisasi kurang lebih adalah 76%. Jadi di tahun 2005 target investasi yang diberikan kepada kami adalah 1.905 triliun, kemudian itu menanjak menjadi 2.200 dan untuk mencapai 8% dibutuhkan 2.685 triliun dari investasi dalam dan luar negeri. Jadi inilah angka dari Bappenas dan kalau dilihat di bawah itu adalah penyerapan tenaga kerjanya dari setiap tahunnya. Jadi dari 2,12 itu meningkat sampai pada tahun 2029 penyerapan tenaga kerjanya per tahun diharapkan menjadi 4,55 juta. Next. Nah ini adalah sebaran, ini kami hanya untuk memberikan gambaran realisasi investasi dari Januari sampai September 2024. Tadi saya sampaikan realisasi investasi ini sudah mencapai 76,45% atau kurang lebih 1.261,43 triliun per September. Ini adalah angkanya realisasi investasi 2024. Kalau kita breakdown, kalau kita lihat sebagian besar memang ya hampir sama sebetulnya hampir 50%. PMA adalah penanaman modal asing, PMDN adalah penanaman modal dalam negeri. Kini kita bisa lihat angkanya 51% berbanding 48%. Dan ini juga adalah perbandingan antara luar Jawa dan Jawa. Ini juga hampir sama karena kalau tadi kita kembali lihat memang pertumbuhan perekonomian masih di-drive dari Jawa selama ini 56 sampai 58%. Tapi kalau dari segi investasinya sekarang ini sebetulnya hampir sama. Malah dari luar Jawa slightly lebih tinggi dari pertumbuhan di Jawa. Dan ini adalah serapan tenaga kerja yang sudah tercapai kurang lebih 1,8 juta. Next, nah ini saya hanya menggambarkan kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi yang masuk ke Indonesia. Kalau kita lihat memang masih didominasi oleh smelter dari mineral yaitu smelter, nikel, tembaga, bauksit, timah, kemudian kehutanan, pulp and paper, pertanian, minyak dan gas dan juga ekosistem kendaraan listrik. Nah, yang ingin saya sampaikan ini kontribusinya
antara 21,6%. Dan ini sebetulnya angkanya cukup stabil karena kontribusi investasi dari tahun 2020 sampai 2024 untuk hilirisasi adalah kurang lebih 20%. Adalah 20%. Nah, next. Nah, ini tadi seperti disampaikan sedikit oleh Pak Menteri Bahlil. Ini peta hilirisasi yang BKPM tahun lalu sudah mulai buat. Tahun lalu mulai buat, ada 28 komoditas. Ini bisa dilihat angka-angkanya dan dampak ekonominya ini sampai 2040 kami cantumkan. Investasi ini 618 miliar dolar, ekspornya juga 857, PDB-nya 235 dan tenaga kerjanya kurang lebih 3 juta. Jadi ini adalah 28 komoditas potensi yang untuk menjadikan hilirisasi. Nah pertanyaannya, ya dari 28 ini mana yang akan kita prioritaskan, ya kan? Karena kita kan juga mempunyai keterbatasan mungkin dari pendanaan, dari teknologi dan juga dari yang lainnya. Next. Nah, akhirnya kita dari Kementerian Investasi, nah ini slide yang sangat penting, mungkin mohon ini bisa diperhatikan. Kita dasarnya memilih adalah industri yang kita ini mempunyai keunggulan dari reservasinya ataupun cadangannya ataupun kemampuannya. Kalau bisa dilihat di sini, mungkin yang pojok sebelah kiri nikel, kita tuh produser nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia, 42% dari nikel yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. 42%. Sebelah kiri. Oh, saya ada mungkin ada ini ya. 42%. Nah, ini 42%. Kita bisa lihat lagi tembaga. Mohon maaf. Tembaga kita juga nomor 11 dunia. Kita lihat yang nomor 1, sawit. Nomor 1 juga di dunia. Kelapa, kita juga penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Dan juga tentunya rumput laut. Rumput laut kita nomor 2 di dunia. Tetapi kalau kita sebagai penghasil rumput laut untuk udara tropis kita nomor 1 di dunia. Itu kurang lebih juga 28%. Pala kita nomor 1 di dunia. Tilapa, ikan nila juga nomor 1 di dunia. Jadi kita akan memprioritaskan adalah yang kita mempunyai cadangan atau mempunyai potensi nomor 1 di dunia. Jadi negara kita ini, saya bilang ini negara kita ini negara yang benar-benar disayang oleh Allah SWT. Kenapa? Kita dikasih blessing, kita dikasih anugerah yang sangat luar biasa dari kekayaan alam, dari darat, dari laut, dari macam-macam. Kalau kita lihat hampir nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah sekarang bagaimana kita melakukan hilirisasi berdasarkan peta yang sudah kita buat ini. Next. Ini saya hanya mau kasih gambaran nih. Mau kasih gambaran, kita pun sudah membuat sebaran potensi investasi hilirisasi atau investasi strategis Indonesia. Jadi kita sudah petakan di Sumatera ini banyaknya contohnya kelapa sawit di Sumatera, di Kalimantan juga di Kalsel, Kaltim, di Kalteng, kemudian misalnya untuk rumput laut, Bali, Sulsel, NTB, NTT. Jadi ini saya hanya mau mengasih contoh, sebarannya pun kita sudah memetakannya. Ya. Next. Ini saya mau ambil contoh satu aja dulu, nikel aja. Yang ini mana kita sudah mulai melakukan hilirisasi tahap pertama. Hilirisasi, saya tekankan hilirisasi tahap pertama. Biar kita mengerti ini, kenapa sih kita harus melakukan hilirisasi? Karena kita sesuai arahan dari Bapak Presiden, kita tidak mau mengekspor barang mentah lagi. Kita ingin hilirisasi ini terjadi di Indonesia sehingga apa? Sehingga nilai tambahnya ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga penciptaan lapangan pekerjaannya ada di Indonesia. Itu yang kita inginkan. Karena penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah PR kita nomor 1. PR kita nomor 1.
Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak setiap tahun kita melahirkan bayi itu di Indonesia berapa banyak? Secara average itu 2,5 juta, 2,5 juta bayi setiap tahun. 2 tahun kita melahirkan lebih dari 5 juta bayi. Penduduk Singapura tuh 5 jutaan, jadi setiap 2 tahun kita melahirkan satu Singapura. Setiap 2 tahun kita melahirkan satu Singapura. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan menjadi tugas kita bersama, dan inilah peran-peran bapak-bapak, ibu-ibu di sini menjadi sangat-sangat penting untuk penciptaan lapangan pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan hilirisasi. Ini saya hanya kasih contoh sedikit mengenai nikel. Kita sudah breakdown potensi investasinya, jumlah cadangannya, dan yang penting juga pohon industrinya. Ini kalau kita hilirisasi misalnya menjadi prekursor, itu bisa 19 kali. Kalau menjadi baterai, dibandingin kita hanya ekspor barang mentah kita, itu 67 kali nilainya, 67 kali. Sehingga nikel yang mungkin 7-8 tahun yang lalu, ekspor nikel kita hanya 1,3 miliar, sekarang ekspor kita sudah 34 miliar karena kita melakukan hilirisasi. Itu salah satu contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan asas manfaat yang sangat luar biasa buat seluruh rakyat Indonesia. Next. Ini hanya mau mengasih contoh di cadangan nikel, ini breakdownnya, lokasinya ada di mana saja, kita pun sudah petakan. Kita sudah petakan, nikel kita ini memang paling banyak di daerah Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, kemudian di Maluku Utara, juga di Sulawesi Tengah, dan di Kalimantan dan Papua. Jadi 42% cadangan nikel kita lokasinya di dunia ya ada di sini. Ada di lokasi ini. Jadi sangat disayangkan anugerah dari Allah yang begitu luar biasa, tetapi kita tidak manfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bangsa kita. Ya. Oke, next. Oh, kalau ini mungkin saya nggak breakdown, tapi yang saya mau kasih lihat, sebetulnya untuk hilirisasi ini ada step-stepnya. Nah, ujung yang sebelah sana itu adalah produksinya, yang sudah industrinya yang sudah jadi, contohnya EV battery. Jadi di sini itu ada step-stepnya. Yang kita lakukan sekarang ini baru tahap pertama. Nikel itu bisa menjadi stainless steel, kedua kalau diteruskan bisa menjadi electric battery. Ini saya hanya mencontohkan aja, next gitu ya. Nah, 2 menit lagi? Oh, 2 menit lagi. Oh, oke. Next, saya rasa saya hanya menggambarkan mestinya kalau kita menghasilkan nikel atau stainless steel, seterusnya juga kita mesti nomor 1. Nah, kalau gitu saya lewatin ini. Terus next, mungkin langsung ke halaman 18 saja. Tadi saya juga menyinggung rumput laut, tapi saya rasa, nah ini yang isu strategis saya rasa yang berhubungan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Di kita kan memang ada yang namanya online single submission, yang dimana semua perizinan kita mencoba melakukan secara integrasi dan secara otomatis. Kami tujuannya sekarang di BKPM, di Kementerian Investasi, kita ingin menurunkan jumlah perjumpaan dalam kita melayani para investor kita. Meaning apa? Kita akan mencoba melakukan ini dengan secara otomatis. Untuk apa? Untuk mencegah ya korupsi dan juga ke depannya. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Saya hanya mau kasih contoh. Ini rencana detail tata ruang yang masih jauh dari target, dari 2000 baru 530, yang baru terpasang dengan integrasi dengan OSS kami itu baru 278. Jadi ini PR-nya masih banyak yang berhubungan dengan para pemerintah daerah, dan ini target kami dalam waktu 5 tahun harapannya sudah terintegrasi. Ini juga perlu, ini Pak Mendagri dan juga Kementerian ATR BPN yang untuk membantu kami untuk supaya RDTR ini bisa ada dan juga bisa terintegrasi dengan OSS. Next, tinggal satu slide terakhir, 2. Oh, ini hanya menambahkan bahwa ya kurang lebih selama 5 tahun target ada 13.000 triliun 528,
Next. Ini saya rasa juga sama, banyak persetujuan kesesuaian mengenai PKKPR. Nah, yang ini mungkin terakhir, ini slide terakhir. Kami akan menerapkan mulai tahun depan, awal tahun depan di Kementerian BKPM adalah yang kami sampaikan namanya fiktif positif. Kenapa? Kita mempunyai kerjasama dengan 18 kementerian dan juga dengan instansi lain untuk investasi, contohnya karena kami yang menerima, kemudian kami berikan kepada kementerian atau instansi lain, ada kesepakatan atau service level agreement misalnya PKKPR, darat 20 hari. Kenyataannya bisa sampai 6 bulan. Yang dimarahin oleh potensial investor itu kami. Jadi yang akan kami lakukan dan kami sedang sosialisasikan, apabila SLA-nya atau service level agreement-nya ada 20 hari, kalau 20 hari tidak dikeluarkan oleh kementerian terkait atau badan terkait, kami akan keluarkan secara otomatis. Dengan itu kami memberikan kepastian kepada para investor dan ini sudah kami sosialisasikan mulai sebulan yang lalu dan kami akan laksanakan pada awal tahun sehingga kepastian dari berinvestasi dan iklim investasi akan menjadi lebih baik di Indonesia, tapi tentunya kami membutuhkan kerjasama, bantuan dan support dari seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.